jadi satu karena kedua zat ini adalah mikronutrien bagi manusia ya. Kita butuh dalam jumlah yang sedikit tapi tiap hari kita butuh. Nah, kenapa? Ya vitamin itu kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita, utamanya berupa buah dan sayur. Nah ini kita harus dapat setiap hari. Kalau enggak kita akan kekurangan vitamin karena kita tiap hari butuh vitamin ini. Secara ekonomi vitamin ini juga sangat menarik ya, karena penjualan obat dan suplemen yang paling besar 38% pertumbuhannya itu terjadi karena vitamin. Habis itu diikuti oleh analgesik, kemudian ketiga adalah obat batuk. Apalagi di tengah suasana COVID-19 ini, penjualan vitamin C dan vitamin E itu meningkat sangat tinggi. Nanti akan saya jelaskan apa kaitan vitamin C dan vitamin E karena virus. Nah, terus kemudian juga penjualan vitamin ini tentu lebih besar di perkotaan. Kenapa? Karena orang kota butuh vitamin lebih banyak. Karena kita terpapar oleh polusi, makanan kita juga sudah tidak segar. Nanti saya akan jelaskan terutama vitamin C dan B. Itu mudah sekali rusak oleh panas, suhu, dan cahaya, serta oksidasi. Kalau kita panen di desa misalnya, jeruk. Setelah dipanen, tunggu tengkulak datang. Dari tengkulak ditransportasi distribusi dari Medan, dari Malang dibawa ke Jakarta. Butuh waktu, misalnya 1 bulan. Kemudian di supermarket numpuk sekian bulan. Itu kalau produk dalam negeri. Bagaimana kalau produk impor? Bisa jadi jeruk yang kita makan itu panen tahun kemarin. Sudah berkurang kadar vitaminnya. Oleh karena itu di kota kita butuh vitamin yang lebih banyak. Dan ada lagi radiasi radikal bebas yang kemudian merusak sistem imun tubuh kita. Makanya kita butuh vitamin. Nah, vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan kondisi kesehatan. Kalau kita nggak minum vitamin, nggak apa-apa, hidup. Tapi kita akan mengalami gangguan kesehatan. Ada sesuatu abnormalitas dalam hidup kita. Nah, umumnya vitamin ini berfungsi sebagai koenzim, sebagai bagian dari enzim. Apa itu koenzim? Itu sudah dijelaskan di bab enzim. Jadi kalau enzim itu untuk bereaksi, ya dia butuh molekul kecil jadi perantara antara enzim dan substrat, namanya kofaktor. Kofaktor dibagi 2, vitamin dan ion logam. Nanti kita bahas ion logam di bagian mineral. Nah, ini ilustrasinya ya, enzim warna hijau, substratnya itu warna orange, maka dia akan pecah menjadi produk 2 ini. Nah, sebagai perantara substrat dan enzim, ini perlu yang biru-biru ini adalah kofaktor. Kalau dia berupa vitamin, maka disebut sebagai koenzim. Nah, vitamin ini bisa rusak ya karena berbagai reaksi kimia, terutama karena suhu tadi panas ya, dan yang lain. Kemudian vitamin yang kita butuhkan di hidup kita ini diperoleh dari makanan. Makanya makanan kita harus mengandung vitamin. Kalau kurang vitamin akan menderita yang namanya hipovitaminosis. Nanti apa saja jenisnya kita masuk detail di bab tentang vitaminnya. Kemudian kalau kelebihan, hipervitaminosis. Tapi sangat jarang terjadi kasus kelebihan. Kenapa? Karena contoh vitamin A. Vitamin A kita peroleh dari wortel. Untuk memperoleh hipervitaminosis, paling tidak itu kita perlu makan 10.000 batang wortel. Dan itu nggak mungkin. Karena sebelum kita hipervitamin, kita udah kenyang duluan. Terus kenapa orang bisa hipervitamin? Karena dia konsumsi vitamin murni. Contoh vitamin A tadi, kan itu di dalam soft kapsul itu yang biasa anak-anak itu kan 1 anak 1 kapsul. Ya kalau kita ambil 1 genggam, hipervitamin. Tapi buat apa? Toh harganya juga mahal. Nah, jadi vitamin kita bagi jadi 2. Pertama, vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak, namanya juga larut lemak, dia disimpan di jaringan lemak dan di hati. Kalau hipervitamin, maka akan terjadi perlemakan hati. Di bawah mikroskop itu ada butir-butir lemak di hatinya. Nah, terus kemudian vitamin yang larut lemak ini dia tidak dibuang dari tubuh, tapi disimpan di hati. Terus, kalau dia rusak, baru dia dibuang. Nah, vitamin larut air itu karena dia larut di dalam air, maka kalau lebih dia akan dibuang lewat air. Apa itu air? Urin. Jadi vitamin larut air kalau lebih dibuang. Oh bagus dong, minum aja vitamin C sehari 10.000 mg gitu. Wah ya enggak juga. Ya yang pertama tadi harganya, buat apa buang-buang uang. Yang kedua, itu akan dibuang lewat urin. Otomatis semua yang lewat urin itu akan disaring.
Nah, kalau disaring kan itu memperberat kerja ginjal. Jadi ya kita seperlunya saja. Berapa perlunya? Nanti satu-satu vitamin akan saya bahas. Nah, ini beberapa contoh defisiensi vitamin. Vitamin B ada niacin dan tiamin. Niacin defisiensinya menyebabkan pellagra atau kulit bersisik ya, kasar. Tiamin defisiensinya menyebabkan beri-beri. Ini ketemunya dulu di Indonesia pada zaman penjajahan dulu, tapi yang menemukan namanya Ekman. Mungkin pernah dengar Ekman itu ada di Jakarta, lembaga Ekman ya. Itu si Ekman ini orang Belanda, dia melihat bahwa orang Indonesia dulu banyak sekali yang menderita beri-beri. Beri-beri itu kalau dicubit gini dia baliknya lama kulitnya, elastisitas dari kulit turun. Kenapa begitu? Karena kita dulu itu kurang makan serealia, kurang makan beras-beras dan yang lain. Makannya itu debong pisang waktu zaman penjajahan, sehingga hanya selulosa aja isinya, jadi kurang gizi, kurang vitamin. Nah, makanya orang dulu tuh beras itu airnya diambil, dimurnikan jadi yang namanya air tajin untuk memenuhi kebutuhan tiamin dari ekstrak beras itu. Oke, lanjut vitamin C. Vitamin C ini vitamin pertama yang ketemu. Kenapa pertama ketemu tapi hurufnya C? Saya juga nggak tahu. Jadi vitamin C, vitamin B, baru vitamin A, terus vitamin D. Urutannya gitu kalau dari sejarah. Kenapa begitu? Wah, itu cari aja ya. Jadi vitamin C ini menyebabkan sariawan. Kemudian vitamin D. Ini menyebabkan rickettsia, pertumbuhan tulang tidak normal. Nah, selanjutnya vitamin larut lemak ya. Vitamin larut lemak contohnya pertama vitamin A, diperlukan untuk mata terutama. Selain itu juga vitamin A ini berperan pada sel epitel dari kulit. Jadi intinya sih lapisan luar tubuh kita tuh banyak membutuhkan vitamin A. Kalau kekurangan vitamin A yang pertama kali kena itu adalah labun senja atau xerophthalmia atau juga pengeringan kornea. Sumbernya dari mana sih vitamin A? Seperti kita tahu yang pertama itu adalah wortel. Yang lainnya apa? Labu, ubi, terutama ubi yang ungu tuh ya. Bayam, brokoli, dan lainnya. Nah, khusus wortel ini menarik nih. Wortel itu kalau kita lihat ada yang namanya wortel baby itu ya, yang bentak-bentak dia gemuk warnanya. Kalau semakin dia merah, itu beta karotennya makin tinggi. Makanya dibandingkan dengan wortel lokal yang kurus, keriting, bercabang, orange, itu vitamin A-nya rendah. Makanya dia lebih mahal kalau wortel baby, karena vitamin A-nya memang lebih tinggi. Nah, itu bagaimana kayak gitu, itu dari orang rekayasa pertanian mungkin bisa. Nanti kita lanjut. Nah, ini contoh kelebihan vitamin A. Yang sebelah kanan tangannya ini ya, warnanya orange ini, itu karena kelebihan vitamin A. Tapi balik lagi, ini sangat jarang terjadi, jangan khawatir makan wortel. Nah, ini contoh xerophthalmia pada hewan coba tikus. Perhatikan matanya ya, ini ada lapisan ya seperti lendir yang membungkus selaput matanya. Nah, ini xerophthalmia menyebabkan kornea mata jadi kering dan kemudian bisa mengakibatkan kebutaan apabila dibiarkan lebih lanjut. Ini dia disembuhkan dengan oral vitamin A selama 6 hari. Nah, ini kalau sudah parah tidak bisa disembuhkan. Nah, selanjutnya vitamin D. Vitamin D ini adalah kita peroleh dari kalau kita berjemur ya, terutama pagi dan sore hari. Itu lapisan di luar kulit ini akan mensintesis vitamin D. Asal ada bahannya. Apa bahannya? Bahannya adalah kolesterol. Jadi kolesterol itu salah satu fungsinya untuk membuat vitamin D. Makanya jangan salah, oh kolesterol jelek, anak kecil nggak boleh kolesterol. Salah, orang dewasa tidak boleh kebanyakan. Anak kecil ya tetap harus dapat, tapi ada batas-batasnya semua. Kalau berlebihan ya bagus juga. Nah, sumbernya apa? Lihat ini. Susu, margarin, mentega, sereal, daging, kuning telur ya, ikan yang berlemak. Jadi memang asosiasinya kepada kolesterol. Nah, khusus kayak misalnya ikan salmon, dia vitamin D-nya itu sudah siap jadi. Jadi kalau kita makan, kita dapat vitamin D yang sudah siap jadi, tidak perlu lagi sinar matahari. Itu beberapa yang murni seperti itu. Nah, ini gambar contoh ilustrasi yang dia defisiensi vitamin D. Pada tikus seperti ini terjadi abnormalitas pada kaki. Nah, kemudian selanjutnya vitamin E. Vitamin E ini dinamakan tocopherol. Toko itu bahasa Yunani, tokos artinya subur. Kenapa? Karena kalau kita kurang vitamin E, kita akan jadi tidak subur.
jadi steril. Steril bukan berarti bersih, tapi steril itu berarti tidak fertil, tidak subur. Nah, makanya vitamin E ini sangat penting ya untuk kesuburan. Tapi vitamin E ini dia juga punya fungsi lain. Apa fungsinya? Antioksidan. Nah, virus, radikal bebas, asap kendaraan bermotor, asap rokok, itu semua radikal bebas. Itu akan merusak vitamin E di dalam tubuh kita. Makanya sekarang orang-orang pada berburu vitamin E. Selanjutnya vitamin K. Vitamin K ini nama kimianya naftoquinone ya, turunan naftoquinone. Dia dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi sangat jarang orang kekurangan vitamin K. Nah, kalaupun kekurangan, dokter akan sangat mudah memberikan suplemennya dan butuhnya nggak banyak. Kalau nggak salah cuma 80 mg per hari. Pada orang yang luka berat, nah itu baru dia butuh lebih tinggi. Misal luka berat itu bukan cuman kena pisau gitu, tapi yang betul-betul luka sampai kelihatan tulangnya, itu misalnya kecelakaan hebat, atau pada orang operasi sesar misalnya, baru butuh tambahan vitamin K untuk mempercepat pembekuan darah. Nah, ini fungsi daripada vitamin K. Oke, itu vitamin-vitamin yang larut lemak. Sekarang kita bahas vitamin yang larut air. Ada 2 vitamin larut air, cuma 2, vitamin C dan vitamin B. Yang pertama vitamin B. Vitamin B itu ada banyak. Ada B1 sampai B12, tapi jumlah vitamin B itu cuma 11. Vitamin B yang berapa yang nggak ada? PR. Nah, vitamin B ini di sini ada 8 ya, tapi sebenarnya sekarang ada 11 yang dikategorikan sebagai vitamin B. Nah, kemudian biasa kalau campurannya kita sebut B kompleks. Yang pertama ditemukan nih B1, tiamin ya. Terus ada riboflavin, B2, niacin, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12, cyanocobalamin. Nanti tolong dibaca. Nah, ini fungsi vitamin B, banyak fungsinya macam-macam. Dia terutama adalah untuk laju metabolisme atau energi. Makanya perhatikan minuman-minuman untuk energi. Coba misalnya extra joss, kerating deng, itu mengandung vitamin B yang banyak. Bukan berarti dia mengandung energi, tapi dia akan membantu proses pembentukan energi dalam tubuh.